Sekarang kita akhirnya adalah topik yang pengen aku bawakan, yang tentu aja hal ini tuh nggak ada bedanya sama konten-konten yang biasanya aku bawa. Ada biasanya konten-konten kasus otaku, dan memang itu salah satu konten yang menarik bagi beberapa orang. Dan misalnya buat kalian itu nggak menarik, tidak masalah, tidak harus kalian tonton juga live ini, karena aku bakal ngebawain live ini kepada mereka-mereka yang suka, yang interest sama kejadian-kejadian otaku ini. Nggak selalu dimulai dari komunitas. Biasanya kejadian para otaku itu selalu dimulainya dari kehidupan mereka masing-masing atau lingkungan mereka yang terdekat, seperti keluarga salah satunya. Ini adalah sebuah kasus yang cukup ramai di tahun 2013. Kalau kita hitung tahunnya sih, ini tulisannya tahunnya 2013. Sebuah kasus yang pasti kepada bayi berumur 3 tahun. Ada seorang anak, namanya itu, ini karena tragedi ya, karena kita tahu sendiri biasanya kalau orang sebagai korban itu namanya ditutup ataupun sebagai tersangka biasanya. Tapi kalau korban itu, apalagi anak kecil, biasanya di Jepang itu namanya nggak ditunjukin. Makanya di Jepang itu biasanya dipanggil pakai inisial depannya aja. Nah, ini disebutnya sebagai inisialnya itu S-chan. Dia ini berbelanja sama orang tuanya di supermarket di daerah Kumamoto. Kumamoto itu kalau nggak tahu, Kumamoto kalau nggak salah itu tempat lahirnya Oda Sensei. Itu kotanya Oda Sensei. Dan dia itu pas belanja tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang aja dari pengawasan orang tuanya. Dan dia ini tiba-tiba ditemukan di sungai dekat perbelanjaan itu. Dia tuh, orang tuanya merasa kalau dia itu sebenarnya itu berkeliaran di supermarket dengan ranselnya dia itu selama 4 jam lah kurang lebih sebelum kejadian. Jadi dia udah digambar sama seseorang kalau dia itu bakal dibawa atau diculik. Namanya anak kecil umur 3 tahun ya mau-mau aja gitu kan diajak. Namanya juga anak-anak gitu kan, sambil bawa ranselnya dia gitu, masih anak kecil. Ternyata orang yang ngincer tadi itu, dia itu punya ketertarikan sama anak kecil. Kemungkinan besar dia itu mau dijadikan sebagai objek. Dan ini dilakuin sama seseorang namanya Yoshihiro Yamaguchi, berumur 20 tahun. Seorang mahasiswa tahun kedua di Universitas Kumamoto Gakuen. Dan akhirnya di sana itu dikasih tahu sama polisinya kalau misalnya dia ini punya ketertarikan sama anak kecil. Ini menurut kepolisian yang udah melakukan penggeledahan. Akhirnya udah menghubungi orang tuanya juga segala macam. Menurut polisi prefektur, sekitar 50 barang seperti komputer pribadi, ponsel, majalah dalam penggeledahan rumah itu disita. Di antaranya mereka itu ada beberapa komik yang menggambarkan anak perempuan, atau bahasanya dojin lolicon. Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam lagi, S-chan itu sempat diperkaos di kamar mandi. Ada salah satu fotonya dia yang dimana dia itu mencoba, dia tertangkap kamera ketika dia itu, entah ini kayaknya tertangkap kamera supermarket kalau aku bilang. Kelihatan ya dia naik sepeda ontel gitu ya. Naik sepeda ontel, mungkin dia itu mencoba pas posisi lagi kabur, atau mungkin posisi pas lagi mau datang ke lokasi untuk ngelakuin hal kejahatan. Yamaguchi ini melakukan tindakan dan ngebawa si S-chan ini ke sebuah toilet serbaguna, mungkin kayak gedung gitu ya. Sekitar jam 19.30, setengah 8, dan dengan cara diremas tangannya. Oke, kita lanjut ke next kasus. Ada seorang remaja, namanya itu Yokoe. Dia tuh sangat populer di situs voice posting. Ini bahasa Inggris ya, voice posting. Jadi di Jepang itu
komunitas itu nggak hanya kalian itu kayak gini kan. Kalian tahu kan kalau misalnya autornya One Punch Man itu datang dari sebuah komunitas situs online, tapi dia itu basicnya manga gitu kan, manga kan. Atau mungkin kayak autornya ReZero, autornya Overlord, autornya Konosuba itu kan datang dari web novel gitu kan. Nah, di Jepang itu banyak, komunitasnya itu ada banyak. Ada komunitasnya komik, ada komunitasnya novel, ada komunitas ilustrator. Jadi punya situs-situs masing-masing. Salah satunya komunitas seiyu atau pengisi suara. Dan di sini tuh ada orang yang bisa dibilang ya cowok dia ini namanya Yokoi, dan mungkin di site itu lumayan populer gitu. Karena mungkin entah dia mungkin punya suara bagus, sampai akhirnya ya otomatis dia punya kenalan banyak di situ-situ. Layaknya mungkin orang-orang kita juga gitu yang masuk ke dunia anime kan nggak mungkin mengenal satu orang doang gitu kan. Kita kan pasti mengenal banyak orang gitu. Karena mungkin dia ini cukup populer di site itu, dia tuh punya banyak kenalan, salah satunya juga pasti cewek, nggak mungkin hanya cowok doang kan. Dia tuh kenal seorang wanita, namanya itu Chika Nakajima. Jadi dia ini nih, Chika Nakajima ini seorang mahasiswi Ibaraki, dan dia ini udah kenal cukup lama sampai akhirnya mereka berdua ini kayak sering cerita kayak, aku tuh punya impian tuh jadi seiyu gitu, seiyu profesional gitu. Si Chika ini cerita ke Naoto Yokoi gitu. Naoto Yokoi ini umurnya 23 tahun dan Chika ini umurnya 20 tahun. Dan dia punya kakak perempuan namanya Yuki Nakajima, umurnya 22 tahun. Dia tuh seorang pekerja intinya. Pokoknya di sini mulai dekat ya, Yokoi Yuki ini bertemu di tahun 2019. Mereka ini sering ngelakuin salah satu hal-hal yang menarik itu kayak nyanyiin lagu hit, terus dubbing anime, terus niruin suara kayak di beberapa memes gitu kan. Sampai akhirnya itu tadi Yokoi bilang, kalau misalnya kamu pengen jadi aktor suara atau seiyu profesional, kamu harus ke Tokyo, jalan satu-satunya. Akhirnya di sana itu mau nggak mau, karena cewek ya, pemikirannya dia itu juga bisa dibilang masih muda, dia pikirannya dia tuh ya aku pengen ngejar cita-citaku gitu, dan ini jalannya gitu kan ke Tokyo gitu. Pergi ke kota lain untuk mengejar cita-cita itu adalah hal yang wajar gitu kan. Dia akhirnya pindah ke Tokyo pada bulan Juni setelah lulus dari universitasnya pokoknya. Dan di situ akhirnya karena di Tokyo juga luas, salah satu orang yang ngasih dia informasi untuk ke Tokyo itu ya Yokoi. Akhirnya ya mau nggak mau dia bertemu dengan Yokoi di sana. Nah, dia tuh akhirnya kenalan, deket sampai akhirnya kencan. Nah, kencan dan akhirnya tinggal di satu ruangan. Kok lama-lama makin aneh, kehidupannya itu mulai terasa aneh. Mereka bertiga, salah satunya dengan kakaknya juga, kakaknya si Chika, ngelakuin kehidupan esek-esek yang sangat buruk di apartemennya si Yokoi ini. Tapi di sisi lain, warga lain itu sering mendengar jeritan wanita bersama suara kayak, nah suara kayak gitu loh. Menurut kesaksian warga, kedua wanita itu udah dipastiin udah didominasi oleh aktivitas mantap-mantapnya si Yokoi yang bisa dibilang nggak normal ini. Nah, bahkan yang lebih parahnya lagi, gajinya kakaknya si Chika ini tadi yang bekerja tadi yang aku bilang yang umur 22 tahun itu dipakai sama Yokoi untuk biaya hidupnya dia, yang biasanya uangnya itu dipakai biayain adiknya atau dikirim ke orang tuanya, itu dipakai sama Yokoi. Kan gitu ya. Kayak udah didominasi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ini di apartemennya ini ya si Chika ini tuh sering kali gak jadi objek mantap-mantap doang, tapi sampai tapi nggak tahu tujuannya apa. Yang intinya katanya beberapa orang-orang ini tuh dia dapat referensinya atau gambaran dia melakukan ini tuh dari sebuah permainan eroge. Karena hidup dengan hal seperti itu, dia otomatis nggak bisa menahan gitu kan. Pertama tekanan mental, tekanan badannya juga kan. Dari sisi lain mungkin ya kita nggak pernah tahu apa aja yang dia lakuin. Intinya dia ini akhirnya perlahan melemah dan akhirnya Chika itu ya sama si Yokoi karena nggak mau menuruti perintah yang dia inginkan.
Dan kalau dia gak nurut sama perintah yang dia omongin, dia bakal diimitasi dan beberapa kali di ke punggungnya. Ini bukan air panas bahasanya, air mendidih. Dan hanya dikasih makan sekali setiap beberapa hari. Jika dari situ akhirnya itu udah badannya melemah, energinya juga kurang, makannya cuma sekali doang, itu pun nggak tahu dikasih makan apaan. Dia pastinya itu tubuhnya melemah, korban psikologis juga kan. Ya akhirnya dia tuh udah otomatis stres parah kan gitu. Akhirnya ya otomatis ya mau nggak mau udah nggak kuat nahan itu ya. Pastinya sih itu wah, aku sih juga nggak sanggup sih.